below ya, itu nanti kita ceritain di belakang ya. Sebelumnya kita mau mulai dengan background dulu nih. Ya, karena kan nggak sayang ya. Betul. Kita kenalan dulu background kita tuh gimana. Nah, sedikit ya, mungkin udah banyak tahu juga ya. Perkenalan ulang aja. Saya Vincent, ini Fiona. Kita kelahiran 94, saya 93 ya. Terus background-nya nanti kita ceritain lebih dalam. Nah, kita mulai dengan 1111. Apa sih? Nah, kalau 1111 itu lebih ke tanggal Vincent Fiona pacaran. Iya. Nah, kita ya jadi. Ya, waktu itu masih sama-sama duduk di kursi SMA, teman-teman ya. Waktu itu Fiona kelas berapa, Vi? Kamu? 2 SMA ya. Fiona kelas 2 SMA, Vincent kelas 3 waktu itu. Nah, terus ketemu di sekolah. Ya, tau lah ya kalau di sekolah gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya pacaran. Nah, terus waktu zaman-zaman sekolah nih, teman-teman ya, pasti tahu dong kerjaannya cuma sekolah, belajar, terus kalau Vincent dulu main basket, terus main game, main sama teman, setiap hari cuman kerjaannya itu aja, nggak pusing, nggak ada mikirin yang namanya mau kerja, belum kepikiran ya, mau ngapain juga belum kepikiran gitu. Nah, terus sekolah waktu itu teman-teman ya, sekolah di Yahya. Nah, ini cerita background sedikit. Di Yahya itu sekolah yang nggak jelek-jelek amat dan enggak yang bagus-bagus banget juga, enggak, teman-teman, bukan sekolah favorit ya, maksudnya ya sedang lah ya. Kalau di Jakarta apa ya, nggak tahu deh ya, mungkin tau lah teman-teman yang grade-nya sedang lah. Nah, terus setelah sekolah di tempat yang seperti itu ya, nah tapi Vincent Fiona nih bukan yang grade-nya oke sekolah ya. Fiona pintar, terus ranking masuk. Vincent ya nggak, rankingnya nggak setinggi dia lah, tapi masih termasuk anak-anak pintar ya. Sempat sekolah waktu itu masuk ambil jurusannya IPA ya, jadi ngitung-ngitung sedikit bisa lah. Nah, terus aktif juga nih di sekolah kita kegiatan, ambil, Fiona suka jadi panitia event ya. Aktif di OSIS juga aktif, terus event-event kayak pentas seni ya, terus ada ngadain pertandingan basket ya, gue kebetulan jadi ketua panitianya ya. Terus di tim basket juga kebetulan jadi kapten juga, teman-teman ya. Ya lumayan lah ya, banyak jadi leader-leader. Nah, terus waktu itu sekolah pun tahu ya teman-teman ya, nggak banyak yang dulu zaman sekolah kalau orang udah pakai motor. Suara siapa? Oh, suaraku ya. Ya, lanjut dulu lah ya. Lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, lu keluarin suaranya dong, tolong, Van. Jadi kalau ada feedback boleh langsung ke gue. Oke. Jadi tadi kita udah cerita sampai... Ya, kalau anak-anak sekolah, teman-teman tahu dong, biasanya kalau orang-orang cowok-cowok nih udah pada pakai motor. Udah oke ya. Nah, terus apalagi yang udah pada pakai mobil. Nah, itu lebih oke lagi. Nah, kebetulan Vincent Fiona waktu itu ya udah sama-sama pakai mobil. Jadi termasuk anak-anak yang eksis, yang gaul juga di sekolah. Ya, terus gadget pada waktu itu tahun 2008-2009 ya bisa dinilai sama BlackBerry. BlackBerry keluar, ya kita udah pakai juga. Termasuknya yang ya oke lah ya, anak-anak eksis gitu kan. Nah, waktu itu life seems so good ya, teman-teman ya. Gak worries waktu itu, bisnis papa, mama, orang tua kita masih jalan. Ya, papa mama masih sehat, terus rumah ada, mobil, mau pakai yang mana tinggal pilih ya, meskipun pilihannya nggak Lamborghini, nggak Maserati gitu-gitu ya. Pilihannya ya mau sedan ada, mau SUV ada, ya mau truk juga bisa ada. Nah, mau pakai supir silahkan, bisa ada ya. Hidup nyaman lah, cukup waktu itu, walaupun nggak yang lebih-lebih banget. Dulu malah waktu SMA ditawarin mobil tuh, saya cuma pilih motor, karena seneng memotoran gitu, bahasa Sundanya ya. Nah, oke. Terus akhirnya beres sekolah ya, mutusin mau kuliah kan. Nah, Vincent ke kuliah duluan waktu itu. Kuliah udah capek-capek sekolah nih IPA, rudet ya, ketemu rumus-rumus apa segala macam, pikir cuma mau main. Akhirnya kuliah ke Maranatha, ambilnya ekonomi manajemen, nyambung banget ya. Nah, terus kuliah di Maranatha, Fiona nih mau kuliah. Waktu itu aku udah mau kuliah, kebetulan itu pengennya kuliahnya ke Kanada. Ya, sama sekali mau kontrak rumah. Gimana ceritanya? Akhirnya ada yang nolong dari saudara papa, dari Hong Kong, waktu itu ngirimin. Nah, ya puji Tuhannya sih masih ketolong. Cuma itu miris banget gitu loh, sampai segitunya teman-teman. Waktu itu berhasil pindah, berhasil kontrak, tapi uang cuma pegang 500.000, kebayang nggak?
500.000 tahun itu ya nggak gede banget ya, apalagi 500.000 buat satu keluarga gitu kan. Waduh, perih banget rasanya waktu itu ya. Eh, Kalau mau ceritain kepedihan banyak sih. Jadi mungkin nggak terlalu ngedetail ya. Nah, intinya dari tadi background kita 1111 tuh ya di situ teman-teman, cerita kita mulai banyak banget yang udah kita lewatin gitu. Roller coaster kehidupan kita mulai dari situ. Banyak up and down-nya, banyak down-nya malah daripada up-nya ya. Nah, ya tadi kita pikir masa depan bakal baik-baik aja, tapi kita nggak ada yang tahu. Ya, akhirnya seperti itu. Nah, terus cerita soal bisnis sablon ya, nih teman-teman. Vincent dulu sambil jalanin kuliah 2011 sampai 2015-an itu berkutat sama yang namanya bisnis konvensional sablon. Ya, nah waktu itu di bisnis sablon tuh ya teman-teman tahu ya, bisnis konvensional ada namanya modal, ya harus ngatur pegawai, harus ada nentuin marginnya berapa, terus harus ada nentuin resikonya kira-kira gimana ya, kerjaan berapa lama, harus tahu semua. Nah, printing sablon nih kalau teman-teman lihat ya itu fotonya ya, pakai mejanya meja yang tradisional ya, jadi konvensional tradisional banget lagi ya, pakai sistemnya yang lama punya, harus meja panjang ya, ruangan harus gede, terus pegawai harus banyak. Nah, waktu itu ya yang terjadi adalah manajemennya nggak bagus pokoknya. Terus gaya hidup waktu itu awal-awal masih gaya hidup yang lama, jadi akhirnya apa ya, utang teman-teman, utang gede. Utang gede ya kalau boleh dibilang kapal oleng kapten ya. Nah itulah ya, itu rumah habis satu-satu ya, mobil habis satu-satu ya, belum ngurusin pegawai. Nah ngurusin pegawai tuh kita sampai sempat tiap minggu pusing soal gajian karyawan ya. Bodoh amat deh, yang penting karyawan kebayar dulu, baru kita ambil buat kita belakangan, sisa-sisa doang. Perputaran ya sebulan masih ada lah cepet petiau perputaran waktu itu, cuman ya cuannya nggak ada karena kebanyakannya udah dipakai punya utang nih, bayarin dulu utang buat hidup sisanya. Nah yang namanya utang ya teman-teman, waktu itu utangnya banyak banget sampai gue pusing banget tuh ya. Yang namanya utang pasti ada yang nagih siapa ya, bukan orang baik-baik ya, misi mau nagih utang, nggak kayak gitu, debt collector yang datang. Jadi kalau dulu ngomongin kuliah, teman-teman saya masih urusannya main modif mobil ya, main basket, karir basketnya masih bagus. Nah kalau Vincent urusannya sama debt collector, didatengin yang dari Jawa, dari Ambon ya, mau dari Sunda, badannya gede-gede ya, dari yang serem-serem sampai ada yang nggak serem juga ada. Ya, dia takut sama anjing, coba aneh nggak? Debt collector takut sama anjing, nah itu gue ngakak ya. Ya udah, harus apa ya, pasang badan teman-teman, cuman ya udah ketemu ngobrol baik-baik ya kan. Terus ngobrol, ya mau gimana, nggak bisa bayar. Intinya kita mau bayar kok nggak kabur nih, tempat sabun masih ada, kita lagi usaha ya, giliran aja siapa yang bisa dibayar kita bayar dulu, sempetin. Nah walaupun bayar juga nggak bisa langsung habis kan, dicicil. Nah ya bokot lah, lama-lama debt collect juga kan digituin. Udah mau gimana lagi, emang nggak bisa ya kan. Untungnya sekarang tahun 2000-an ya, 2011-an, 2012 gitu. Coba dulu tahun 80 ya, gue udah kecil kurus gini gampang hilang ya teman-teman ya, apalagi sama ampun tuh gede-gede kan. Ya itu teman-teman ya. Jadi setelah jatuh the fall itu ya apa yang terjadi, ya itu ada gula ada semut teman-teman. Nggak ada gula nggak ada semut ya. Dulu teman banyak yang mulai hilang satu-satu, saudara banyak hilang ya, atau kemana ya, namanya saudara ya, namanya duit, nggak ada saudara-saudaraan loh ya. Itu kebetulan keluarga Vincent Fiona semuanya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang keluarganya openg banget ya, bagus banget ya. Nah unfortunately ya kita berdua saudara teman nggak ada yang kayak gitu ya. Nah tapi ya udah, life must go on kan, jalan ya, jalan. Terus nah cerita sedikit tentang usaha nih. Kalau boleh lihat nih teman-teman, 2004 waktu papa jalanin ya, bahan baku tuh harganya ngikut USD, harganya 9 ribuan dulu, lihat di Google ya. Dulu udah nggak inget gue. Nah, terus sumber daya manusia, bayar pegawai paling murah waktu itu 12.000, gila murah banget kan, 12.000 sehari loh, 8 jam kerja berdiri tuh, hair dryerin, yang ngelipetin baju. Nah, terus kalau ngomongin harga jual ya, jual jasanya 3.000 perak satu item, satu baju. Terus paling kerjaannya satu warna yang ukurannya ya 4x2, 3x3, ya cuma segini gini lah paling teman-teman. Kalau dulu teman-teman tahu brand-brand apa aja, Bobugi, ya Osella sempat, terus logo jeans, nah itu kan Bobugi sama ya, Otono pernah, terus 3 Seconds kalau teman-teman tahu, nah itu klien-klien papa dulu di bisnis sablon. Nah
Terus ekspor impor juga ada, kita kerjasamanya sama Leading Garment Industries waktu itu di kawasan Berikat di Bandung ya. Nah lumayan, karena kompetitor belum banyak waktu itu. Nah tapi lihat 2014 teman-teman, ini terakhir ya, USD udah naik 12,5. Connect yang tadi cuma 12.000 jadi 50.000 loh. Terus harga jual yang 3.000 sama ya, kita ngomongin harga sama, itu kerjaannya udah jadi lebih amsyong, 3-4 warna ya, harus sablonnya lebih banyak berarti teman-teman. Ukuran bisa gede, segede-gede gini ya. Harganya 3.000. Harganya sama 2004, gila nggak, 10 tahun loh. Nah, kompetitor makin banyak sekarang, belum lagi yang pada kuat modal. Ya, kalau tadi Vincent tradisional pakai meja batik gitu. Nah, ini sekarang banyaknya mesin, udah kayak mesin spider semua gitu, kalau tahu itu harganya bisa 1.000M. Nah, kita nggak bisa bersaing waktu itu. Ya udah, akhirnya apa? Marginnya udah kayak martabak ya, tipis spring teman-teman ya. Dulunya daging, ya sekarang duri teman-teman ya. Dulu gue ingat banget tuh, kesel banget ya. Jalanin ini bisnis kapal oleng nih ya. Dulu papa jalannya masih enak, giliran gue nih anaknya dikasih terusin udah kapalnya bocor ya. Terus duri semua gitu loh. Ya itu ya sempat. Nah akhirnya sablon bukan pilihan waktu itu kan. Udah jalanin aja, sempat. Nah ini ya, struggle-nya nih Vincent Fiona, sempat jalanin clothing line waktu itu ya. Kalau ada Billy di situ, Billy nih adiknya Fiona, sama-sama nih kita bikin ya. Brandnya dulu clothing line F&B gue, Fiona and Billy. Ya bukan food and beverage ya teman-teman ya, itu Fiona and Billy. Bikin kaos nih, wah ngikutin Justin Bieber hits pakai baju off white katanya, kita bikin. Nah, kita bikin, jadi barangnya jadi. Kejual nggak? Kejual, cuma berapa ya? Nggak banyak lah pokoknya. Sampai sekarang barangnya masih ada, masih banyak sisanya ya. Terakhir sama Billy mau dikasih-kasihin, donasikan ya, supaya apa? Supaya closingannya kencang ya, kata Billy ya. Nah, terus nggak jalan intinya, oke? Vendor sablon nggak jalan, clothing line nggak jalan. Yang ketiga, aksesoris online. Nah, ini lucu. Oh. Ya, sambil kuliah, ya, Fiona sempat nih, waktu itu kan zaman-zaman online baru mulai. Ya, terus tuh ya namanya, silakan Fi. Ya kan nggak ada uang nih, mau cari uang tambahan apa ya? Ya waktu itu ngelihat ada yang kayak jual aksesoris kayak kalung-kalung gitu loh teman-teman. Modal ya waktu itu ya? Modalnya kecil sih itu, karena memang nggak punya modal gede itu, kayak cuma beli 1 juta. Buat beli yang model A cuma 2 biji, model B berapa kan karena banyak modelnya. Jadi ya intinya dari 1 juta itu, seingat gue sih nggak ada yang kejual. Nggak ada yang kejual. Iya, intinya sih nggak ada yang kejual. Intinya rugi mah digigit anjing. Kalung-kalungnya. Itu kebetulan punya anjing agresif gitu ya, suka gigit kemarin pacarnya Billy gitu, jadi korban tuh kemarin. Ada uang cuma segitunya, gagal lagi. Nah lanjut ya, terus Vincent sempat nih jualan spirits and wine teman-teman. Itu jualannya nggak punya license ya. Kita jual online juga waktu itu pakai Kaskus ya, ada yang minum, ada udah kontak waktu itu via BBM. Ya udah jual sampai segitunya dulu ya. Punya kenalan, kebetulan dia punya tempat karaoke di Bandung, terus dia nawarin, ini gue punya barang mau jualin waktu itu satu minuman cuannya bisa 50-100 ribu. Ya lumayan sih, cuman nggak tahu kenapa ya, emang nggak dikasih jalannya aja gitu ya, namanya jualan nggak bisa juga, nggak jadi. Terus akhirnya sempat jadi basketball coach, ya mau jadi player nggak bisa ya. Terlalu banyak masalah. Terlalu banyak masalah, udah lewat masanya. Terus akhirnya cuman jadi coach. Nah, jadi basketball coach juga dibayar nggak mahal-mahal amat. Sejam paling 100 ribu, 200 ribu. Seminggu paling 3 kelas, 4 kelas doang gitu. Nah, tapi waktu itu lumayan sih jadi basketball coach tuh, supaya apa? Refresh mind aja gitu. Jadi hiburan gue waktu itu cuma di lapangan basket, nggak ada lagi. Begitu masuk lapangan udah lupa deh masalah. Begitu keluar runyam lagi teman-teman ya. Nah, terus sempat nih ada yang namanya Grab ya, teman-teman tahu kan, aplikasi itu kan, ojek-ojekan tuh. Nah, sempat nih Vincent ya nge-Grab, terus sama Billy juga waktu itu sempat nge-Grab ya, sama adiknya Fiona bareng kita. Yang jadi memori banget Lebaran nih teman-teman ya. Lebaran 3 tahun 4 tahun lalu tuh gue sama Billy cuman sibuk ngurusin Grab ya, Lebaran tuh. Ngejarin insentif 10 juta karena Lebaran. THR, insentif THR namanya. Ya waktu itu dapat sih, cuman ya enggak banget ya teman-teman ya, bangun jam 5 pagi ya harus nyupir sampai jam 11 malam loh. Itu almost every day. Nah, terus apa yang terjadi? Ya udah, puji Tuhannya sekarang Lebaran ya libur aja. Nah kayak dulu ini
Grab berkesan banget sih dulu ya, banyak ketemu orang aneh-aneh di situ. Ya. Nah, terus sempat masukin catering teman-teman ya. Nah, akhirnya nggak jalan juga tuh Grab. Kenapa? Karena turun lah, nggak bisa jadi bagus dong, nggak bisa jadi gede dong, cuma segitu-segitu aja gitu. Nah, terus catering, sempat catering juga teman-teman waktu basket tuh ya, sempat ada nemu vendor jadi penglaris doang, masukin ke sekolah waktu itu lumayan ya, cuman bertahan 3 minggu. Minggu keempat tuh vendor catering nggak beres juga ya, asam semua makanan diputus di stop. Padahal lumayan bisa jadi duit waktu itu. Nah, terus sempat jalan ini terakhir bikin bisnis martabak, jualan martabak ya. Sama Billy juga waktu itu ya, aduh ini gila anak muda nih ya, gue harus bikin sesuatu, oke bikin martabak. Punya modal enggak, akhirnya gesek kartu kredit teman-teman. Gesek kartu kredit ya, waktu itu gesek 25 jutaan lah. Ya gesek, terus bikin tempat martabak ya, udah cukup lah boleh buat jualan. Hitung-hitungan di atas kertas, modal martabak cuma 10.000, jual bisa 40, 50.000. Kalau yang Ovomaltine ya, terus Nutella itu bisa sampai 150.000. Cuan banget, modalnya cuma ceban paling. Wah, yang jualan udah oke tuh. Bener aja, seminggu pertama, setiap hari 1 juta. Wah, ini hitung-hitungan kalau sehari omset 1 juta, ya, sebulan 30 juta nih omsetnya. Kalau cuannya bisa martabak, ya katakan 50%, 15 juta. Oh, bagi 2 sama Billy 7,5 juta. Lumayan. Lumayan banget waktu itu teman-teman ya, 7,5 juta tuh udah kayak, wih gila nih, udah nih hidup tenang nih, wah terselamatkan lah gue hidupnya, udah gak pakai motor lagi. Nah waktu itu mulai pakai motor, sampai suatu hari ya, udah mulai ke Desember tuh waktu itu, ya udah mulai Christmas, ya kita dekor ya, rajin banget tuh dekor, pasangin lampu-lampu, setel, pasang speaker, setel lagu ya, it's beginning to look a lot like Christmas. Ya. Terus, ya namanya di Bandung ya, di Indonesia, Christmas sepi teman-teman ya, di komplek lagi, kagak ada yang beli ya, sampai buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, satu pun gak ada yang beli. Iya, miris. Itu miris ya. Yang ada masuk angin teman-teman ya, kerokan, karena itu di ruang terbuka, open space ya, open air ya. Sampai ada cerita mirisnya tuh di seberang martabak ya, kita duduk pakai kursi bambu, jadi lagi tiduran kursi bambu, kalau kan kepala ya deng-deng lah bahasa Sundanya. Sampai itu tetangga ya, pagi-pagi bukan yang beli martabak ya, dia datang dari pegawai nih ngasih bantal, kok dari ibu katanya. Kasih bantal. Apaan nih mbak? Ya ini ibu lihat Koko katanya kasih bantal. Oh yaudah tuh dipinjam aja nanti dibalik. Nggak usah kok, buat Koko aja. Kayak kasihan gitu ya ngeliat kita. Kayak gitu, sampai dikasih bantal. Sampai malam ya, adonan, minyak-minyak kan segala macam lengket tuh kan. Ya, cuci-cuci, malam-malam main air tuh ya, harus pakai air, dingin segala macam. Terus pulang udah jam 12, jam 1 setelah beres. Pulang pun gila pakai motor teman-teman ya. Iya. Bonceng Giga loh. Bonceng Giga pulang loh dari Mekarwangi gila. Itu memang dekat ya. Untungnya dekat. Ada Bonceng Giga, wah itu memorable banget sih. Nah, ini teman-teman ya, cerita sedikit zero below-nya. Apa sih maksudnya zero below? Nah, ini boleh teman-teman ya. Kita sambil lihat sendiri. Nah, artinya ya ini Vincent Fiona tuh start off di Business Alliance tuh zero below loh, below zero whatever ya. Zero below Vincent bikin supaya lebih keren aja sedikit ya, supaya penasaran. Nah, kalau digambarin grafiknya kelihatan ya, aman ya. Nih. Nah, ya, Vincent Fiona mulai dari sini. Teman-teman. Bukan dari nol ya? Kita bukan mulai dari nol ya, kita bukan mulai dari plus. Terus, maksudnya apa sih below zero tuh? Apa sih nih sumbuye ini tuh? Apa sih yang dari di bawah nol tuh? Resources teman-teman. Ya. Vincent Fiona sadar betul sampai hari ini ya, terus suka meeting juga sama-sama satu tim gitu. Kalau kita mulai tuh resourcesnya nggak ada. Beberapa dari kita mulai resourcesnya banyak. Iya. Ya lucky you gitu ya. Nah, apa sih resourcesnya ini? Selling skill, udah tahu teman-teman tadi backend udah dijembrengin semua ya. Mau jualan apa, kagak ada yang laku, kagak ada yang beres ya. Nggak ada selling skill. Terus experience ya, kerja cuma di Fiona tadi sempat. Iya, kalau aku kerjanya di, kebetulan saudara ada punya pabrik pipa, nah aku kerja di bagian kantornya tentang keuangan. Ya, tapi itu pun keuangan yang nggak ketemu sama orang-orang, cuma kayak di depan komputer doang. Jadi benar-benar nggak ada skill untuk marketing, ketemu orang nggak ada. Ya, kita berdua sama-sama organik bahasanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang organik juga, ya sama kayak di Fiona hari ini ya. Nah, terus no mom-dad support. Ya, ini lebih ke maksudnya, oh ya nih lu jalanin ini bagus nih, gini. Nggak ada kayak gitu. Nih, temuin ini. Ya, dikasih list, nggak ada. Justru kita minta list malah nggak dikasih. Nah, malah kita minta sebetulnya, tapi nggak dikasih.
Ya, no mom dad support, modal boro-boro teman-teman. Lu tadi cuma cerita cuma punya apa? Motor. Ya udah mulai dari situ. Buat teman-teman yang gengsi apa segala macam, nih gue pakai motor dulu. Sama gengsi nggak gengsi? Ya banyak bisa diakalin ya. Kalau mau tahu akal-akalannya nanti jawabin aja. Nah terus modal nggak ada ya, boro-boro, utang sih banyak ya. Iya. Waktu itu kayak gitu statusnya ya. Terus relasi nol. Kalau boleh dibilang waktu itu baru masih umuran beres kuliah. Ya, ring kita belum ada yang bisa digarap. Ya. Harus garap ke yang lebih senior. Ya, saudara-saudara waktu itu pikir, oh Fiona ini punya saudara di Bandung nomor sekian nih orang kaya nih. Waktu itu cuma pikir ya 30 juta sebulan buat jadi BP bisa lah, ini mah satu keluarga doang juga beres. Kenyataannya kagak nabung. Iya. Malah nggak mau ditemuin lagi, Wak. Iya. Kalau kamu asuransi dan ketemu lagi sama Nah, itu ya udah. saudara kita modelnya begitu semua ya. Terus ya ini keluarga mapan nggak ada. Ya maksudnya apa ya? Nggak bisa buka polis sendiri juga. Nggak bisa, benar. Buat nabung sendiri nggak bisa. Nah, ya yang jadi pertanyaan teman-teman, ya sekarang kita ada di mana sih? Teman-teman ada di mana saat ini? Nih, kalau ya teman-teman posisinya ada di sini sekarang, ya lucky you. Ya go faster, teman-teman bisa lebih kencang dari Fiona, dari beberapa teman-teman yang lain division pasti bisa lebih kencang. Karena apa? Ada resources. Dari umur pun, kalau kita kan ya pas ini umur 23, di 23 kan ya tadi ya teman-teman nggak mungkin bisa diprospekin. Mereka aja masih menata hidupnya gitu, belum ada pekerjaan yang oke. Ya kalau yang umurnya udah di atas kita ya apalagi ya. Laki banget. Udah pada kerja, ya punya modal, punya mobil, apa segala macam. Itu pakai teman-teman ya resourcesnya. Terus kalau nih buat newly join di ya, ada yang baru join, mulainya dari nol ya nggak apa-apa. Zero itself is a privilege loh. Buat Vincent Fiona mulai dari minus. Kalau teman-teman ada yang di minus juga, ya kita bisa kok. Teman-teman juga bisa. Gitu. Nah intinya apa sih nih? Teman-teman make the most out of your resources gitu, dari sekarang. Ya, jangan nunggu nol dulu, jangan nunggu minus dulu baru mau kerjain. Itu sih kita sering banget bilang sama tim, kebetulan kan tim kebanyakannya yang seumuran ya. Iya. Terus banyaknya yang masih disupport sama orang tua, ya masih ada, masih nyaman. Gue selalu preachin mereka sih, ya lu lucky banget loh, lu untung banget loh, lu mulai masih ada disupport sama mendet, duit masih ada, kendaraan masih ada, handphone masih ada, ya semua masih tersedia, tapi nggak mau lari, wah. Ya, padahal kita nggak tahu loh besok panas atau hujan, karena emang kejadian ini kita benar-benar kita nggak expect bisa terjadi kayak gini. Ya. You never know. Ya itu sih. Nah, pertanyaannya kita balikin ya, preference teman-teman di mana? Apakah teman-teman lebih suka jalan dari minus, dari nol, atau dari banyak resourcesnya? Ya silakan jawab sendiri ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini salah satu below zero-nya Vincent ya, zero below. Boleh kelihatan nggak sih, Pan? Gua harus zoom nggak? Kelihatan lah ya? Di zoom dikit boleh ya, Vincent? Bisa di zoom nggak sih? Nah, sip, kelihatan. Bisa. Jelas? Oke. Oke. Nah, ini komisi pertama nih, waktu Vincent Fiona jalanin, itu join di bulan Mei 2017. Iya, sebetulnya ketemu Bea itu dia di bulan Mei. Itu tuh waktu Koden datang ke Bandung, di Hyatt Hotel, ingat banget. BSP ya. Karena aku hadir di situ. Nah, terus apa yang terjadi? Ya udah akhirnya join, terus prospek segala macam. JFW pertama sama Bea ya. Iya, jadi kan biasa ya kalau kita mesti ditemenin dulu sama leader. JFW lah sama Bea. Hari pertama prospek, itu tuh aku dapat 2 janji. Nah, 2 janji. Yang pertama, ya 10 langkah bla closing teman-teman. Itu lumayan 1,5 juta. Dan itu tuh mulai kaget, ini udah closing, gampang banget sih ya, Be. Gampang banget loh, Be. Gitu. Iya, ini cuma kayak gini doang, tapi lu bisa kan? Iya mungkin bisa kalau kayak gini doang. Jadi kita makan, lanjut ke prospek kedua. Prospek kedua, 10 langkah lagi dong. Hasilnya, closing lagi teman-teman. Itu kira-kira 1,5 juta lagi. Dari situ benar-benar kayak amazed banget. Wow, jadi segampang ini ya prospek. Kok gampang banget ya untuk closing? Itu benar-benar udah happy banget yang namanya baru dan langsung dikasih closing. Prospek ketiga juga closing loh, saudara kamu ya. Oh iya. Ya prospek ketiga, nah kalau yang ini nggak ada JFW.
kebetulan itu saudaranya Vincent. Nah itu tuh closing juga teman-teman, meskipun cuma 750.000. 700.000 ya. Jadi benar-benar awalnya tuh kayak wow, ini gampang banget closing. Jadi komisinya bulan Mei itu second payment ya dapatnya itu 100 sekian ya teman-teman. Terus first June ya, first paymentnya Juni dapat 258.000, closingnya baru kecil kan, baru 3. Teman-teman ya, namanya saudara kan tadi dibilang ada yang bisa diarap, ketiganya free look ya. Iya, kita melanggar polis. Gak tau mereka janjian apa gimana ya. Semuanya teman-teman di. Yang terjadi apa nih? Boom, ya ini below zero kan teman-teman ya. Pernah nggak dapat SOA ya? Minus teman-teman ya. Minusnya. Iya. Jadi kita waktu itu kan udah dapat komisi kan, terus tiba-tiba di free look, mulailah panik kayak. Kelihatan nggak? Minus. Udah minus belum? Belum keganti ya, Vincent. Iya nih kayaknya. Nah, oke, sip. Oke ya, udah ganti ya. Sudah minus 100. Oh, ini keganti lagi. Sorry ya. Nih, minus 162. Betul ya? Dokter betul ya? Belum, ini masih yang 258, Vincent. Kayaknya rada ngelek ya. Oke, rada ngelek ya, agak telat. Dulu. Ganti-ganti terus, diemin dulu. Siap kok. Nah, minus 162.000 ya. Betul. Nah, jadi waktu itu tuh kan udah dapet komisinya duluan. Terus lanjut juga. Ya biasa ya, leader pasti bilang, komisi, habisin ya. Habisin itu. Iya, benar-benar. Ini gimana ya? Komisinya gue pakai atau gimana? Ini kan mau free loh. Terus leader saya sangat hebat. Dia bilang, udah lo pakai aja, habisin semua komisinya. Ya udahlah dipakai ya berapa ratus ribu itu. Dia nggak ngomong kalau ternyata ini bakal jadi minus teman-teman. Ya. Setelah di free look. Jadi singkat cerita, kemarin kita bikin yang namanya materi ini teman-teman ya. Gue tuh cuma ingat, oh iya dulu pernah minus sekali. Ya. Pernah minus sekali. Gue pikir ya dulu komisi pernah minus, oke lah. Ya sebulan doang paling kan. Terus nggak taunya berikutnya nih udah keganti belum? Kan? Ya, ini Juli. Ini sekarang jadi Juli ya, first payment nih. Masih minus loh. Masih minus karena kita belum ada yang closing lagi teman-teman. Tadi Juni ya sekarang Juli minus. Ya. Lanjut ya. Second payment Juli masih minus teman-teman ya. Terus aja minus. Ini gue shock banget sih. Gue shock banget. Wih gila, gue kira cuma satu yang minus. Ternyata ini udah 3 kali komisian minus. Itu udah lupa ya sama ini. Gue udah lupa. Kemarin berbulan-bulan minusnya. Gue bikin ini subuh-subuh jam 5 ngakak sendiri sih. Oh, masih minus ya? Sampai Agustus nih, Fiona juga belum lihat ya. Agustus first payment minus lagi. Ya, mau diterusin, lanjut. Second payment Agustus masih minus, minusnya udah berkurang. Tapi ini masih Mei loh. Sabar, ngelek. Iya, sabar, pelan-pelan. Siap kok. Ya, Ini intinya sekarang udah di mana nih page-nya? Oh ya udah, ya ini yang teman. Ya ini benar terakhir. Ini pakai Keynote ya, Vincent sama iya, Fiona. iya. Jangan di play bisa, jangan dipencet play atasnya. Oke, siap. Jangan di play. Ya, ini. Udah langsung ke yang minusnya kali. Oke. Tuh, pokoknya minus terus teman-teman. Setiap komisian. Juli ya, terus Agustus. Ini ya Second terakhir. payment Agustus masih sampai ke September. Iya. September terakhir itu masih minus. Jadi kebayang ya teman-teman, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan jalanin division komisi minus. Iya. Tapi ya itu juga kita nggak ada excuse ya. Memang sebetulnya kita tetap prospek. Cuman prospeknya ya memang juga nggak ada hasilnya. Karena waktu itu kita sampai aku sih waktu itu mempertanyakan diri sendiri sampai ya ampun ini udah berapa belas nggak closing. Waktu itu yang closing semuanya keliru. Kayak apa ya yang salah? Padahal udah ngikutin sistem gitu teman-teman. Dulu tuh sampai mempertanyakan diri lah kayak gitu. Baru prospek nggak closing. Aduh, itu sih masih enak. Ini komisi minus 3 bulan berturut-turut ya. Nah, terus ya kemarin sempat jadi mikir sih, pantesan si Fiona dulu sampai ngerem diri ya nggak mau jalanin lagi itu sebulan apa 2 bulan.
Bea telepon di reject ya, Bea telepon didiemin ya, WA, aduh Vin, pakai line dulu deh, Bea WA nih katanya, jadi pakai line dulu biar dia nggak lihat gue online katanya. Ya, Nah, ya. dulu Vincent belum bantuin tuh, belum bantu banyak ya. Jadi dulu aku sendiri dulu awalnya. Mungkin Ko Richard juga tahu ya, si Susan tahu, semua leader-leader, Ko Erik ya, Ko Gun, semua tahu lah. Vincent cuma diem doang gitu, ikut cuma asal nyetor badan, nyetor muka doang. Ya waktu itu emang ya namanya cuma tahu mindset bisnis konvensional gitu, nggak tahu sama yang namanya ginian gitu. Ya udah, akhirnya bulan November tuh 2017 baru kita mulai serius. Ya baru mulai Vincent sama Fiona jalannya bareng, sekarang kali ini berdua jalanin. Nah, ada yang mau di-share nih, Ci, video gimana ya? Ya dulu tuh benar-benar aku sendiri tuh, karena kan dia kayak nggak setuju gitu. Cuma sebenarnya aku udah langsung yakin, wow ini bisnis bagus, langsung sign pas besok Ekoden. Ya, jadi itu benar-benar perjuangannya kan nggak ada mobil. Kemana-mana prospek itu naik Grab bike. Pernah juga udah ke saudara, udah play ya? Ya udah play dulu. Oh gitu loh. Oke. Nah, itu kan katanya kita segera ring 1 dulu. Nah, ring 1 tuh bukannya saya nggak coba garap, semuanya udah digarap. Tapi mungkin karena nggak tahu juga ya gimana orang kali ya. Nggak ada yang closing teman-teman. Yang closing tuh yang 3 itu ya semuanya video. Jadi benar-benar udah ada hasil ke saudara. Ke teman udah jelas nggak bisa di prospek. Jadi itu kita sampai, aku tuh terinspirasi dari Bea. Jadi katanya dulu Bea pernah cerita, waktu dulu tuh dia juga kan sama ada relasi dan keluarganya juga nggak bisa di prospekin, yaitu canvassing ke di kuliahannya di Maranatha. Nah waktu itu kan padahal saya udah nggak kuliah ya, teman-teman udah berhenti udah lama. Ya cuman karena saya benar-benar abis akal gitu, aduh kemana lagi, tapi pengen berhasil, itu sampai naik Grab bike ke Maranatha, bilang, Be, temenin gue deh, gue mau coba canvassing di Maranatha. Ya cuman dia cuma nemenin doang, dia cuma ngeliatin dari jauh teman-teman. Nah di situ caranya saya benar-benar kayak ada dosen yang lewat, Pak, langsung di-stopin, Pak, saya ada waktu mau market survei, boleh. Itu tuh benar-benar sendirian aja di kampus, dekat-dekatin dosen satu. Jadi sampai segitunya berusahanya untuk sendirian lah. Ya, akhirnya ya jalanin lah terus teman-teman ya, terus udah dijalanin. Ini kita mau share video ya teman-teman, boleh ditonton. Nah ini boleh dibilang ya singkatnya perjalanan di Allianz kemarin ya. Ini video Sunday Punch teman-teman ya. Boleh ditolong dicek. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but I home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Maafkan ya kalau jaringannya lelet. Lain kali kalau
ketemu lagi sama teman-teman tatap muka, kita play lagi ya. Nah, itu sih perjalanan singkatnya kemarin jalan di Allianz. Ini teman-teman ya, 2018. Waduh, banyak yang terharu nih. Fiona sampai menitikan air mata juga. Jangan terharu ya, jadi kan ikut gitu ke bawah. Ini kenapa? Nah, ini 2018 ya. Betul Ci Diani, terbayar sudah, betul ya. Kita lihat di semua chatnya. Ya, kita baca semua itu. Boleh banget ya, pendekar alis, tapi nggak lucu kok kalau pendekar alis terharu, jangan merusak image kok ya. Nah, 2018 ya, promoted BP waktu kemarin akhirnya setelah berbata-bata ya di sini jalan dari komisi dinas promoted BP terus menang KL Contest. Terus dapat champion Korea juga. Nah, kalau boleh cerita juga ya, 2012 Vincent pernah bikin paspor. 2012 bikin paspor, tapi nggak kemana-mana, duitnya udah keburu banyak bolongnya ya. Jadi itu paspor cuma diam di laci doang, teman-teman. Diam di laci doang, nggak kemana-mana ya. Akhirnya dapat KL Contest, itu first trip Vincent keluar dari Indonesia ya. Thanks to Vision. Thanks to Vision dan Allianz ya. Terus thanks to leader-leader yang ada di kontes ini. Terus ke Korea berhasil pergi juga ya sama Fiona, itu second tripnya ya. Kalau dulu jalan-jalan nggak pernah ya, selama sama Fiona pacaran 6 tahun dari 2011 kenal, paling jauh cuma ke Bali. Ke Bali cuma pakai budget mahasiswa satu orang habis 1.350.000. Dan nginep di satu kamar bertujuh ya, guest house, bukan hotel loh. Ya. Habis cuma 1,3, kebayang nggak? Ya itu, wah itu bukan jalan-jalan banget ya. Fiona sering banget, Vin kapan nih mau jalan-jalan ya? Iya. Bersama Vision dan Allianz ya, kita bayar semua ya. 1 tahun itu KL ya. Contest ya, pergi ke Kuala Lumpur udah seneng banget, champion Iya, Korea. Kuala Lumpur aja kita seneng banget lah. Nah kebetulan Korea tuh kita seneng banget karena ya penghiburan kita selama masa-masa 7 tahun pasca klik itu cuma nonton Korea. Iya, itu ya. cuma salah satu apa ya? Investasi kita tuh cuma nonton Korea aja. Karena Akhirnya pergi. Ya murah, cuma modal streaming doang kan sama beli DVD gitu. Nah terus 2019 Taipei dapat, terus jalan-jalan juga kemarin sama grup Richard ya, senang banget. Terus champion dapat Turki ya, personal 1 tiket keduanya dapat dari unit. Terus kemarin sempat billion unit juga, terus promosi BP kemarin 1, terus di Jawa Barat karena perjuangannya kita nggak gila di Jakarta ya, kita bersyukur dapat second West Java recruiter top ya. Iya. Terus 2020 ini ya udah lahirin Rifan ya, terus dapat juga nih kontes recruiters cash bonus kalau teman-teman tahu leader ya. Nah itu udah dapat. Ya bersyukur teman-teman, benar-benar perjuangan kebayar banget di sini. Ya, dibayar sama masih juga nih cerita mobil ya. Waktu itu Ko Richard pernah main ke Bandung ke Pascal. Waktu itu masih nge-grab kok ya. Koko nggak tahu aja dulu hati ini tersayat ya. Koko pernah bilang waktu itu kok teman-teman tahu nggak ada mobil paling kencang yang susah untuk dibalap ya. Itu AAA katanya. Waduh ini dia. Wah mobil gua Avanza waktu itu. Wah ini ngomongin gue nih, gue bilang enggak ya, emang baperan aja dulu ya, itu kata Richard bukan kalau nggak ada duit baperan. Itu dibilang mobil paling susah disusul AAA katanya, baru maksudnya gimana? Baru disusul, di depan ada lagi katanya. Ya maksudnya mobil sejuta umat ya. Cari mobil tuh yang belakangnya katanya Ferrari, ya Maserati, Lamborghini katanya. Ya puji Tuhan ya, dari situ jadi motivasi terbesar saya dan hari ini kebayar nonton pakai BMW. Wih, tangan dulu dong. Oke. Ya, itu sih teman-teman. Nah, terus apa sih yang mau di-sharingin sama Fiona nih? Jadi selama ini tuh ya dari up and down-nya ya kita cuma punya ini teman-teman. Ada yang namanya resilience. Resilience teman-teman. Apa sih? Nah, jadi kalau resilience itu kan sebetulnya kemampuan kita untuk beradaptasi di situasi yang sulit. Nah, ya kalau yang diingat-ingat lagi kenapa kita bisa bertahan sampai sini itu ya karena mungkin kita punya resilience ini ya. Di masa-masa yang sulit dulu itu kita bertahan, bahkan coba bikin apa, martabak, terus Grab, apapun kita coba gitu teman-teman, karena kita mau adaptasi lah sama new normalnya. Waktu itu kan tadinya nggak ada worries untuk masa depan, usaha, tapi tiba-tiba semuanya drop, dan kita harus cari cara. Nah, kita punya resilience ini teman-teman. Nah, dulu pas BE itu, kan tadi aku udah cerita nih, aku tuh nggak closing teman-teman waktu sendirian. Sampai berapa belas orang itu nggak pernah ada closing.
Nah di situ tuh memang tadi kalau kata Vincent bilang aku sempet ya ada kayaknya sebulan bakar atau namanya. Dulu kan masih lemah gitu. Lemah jadi bakar, nggak training waktu itu tuh. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Nah tapi ada satu kisah yang nguatin aku tuh ceritanya Kodeni. Teman-teman kan pasti tahu juga ya. Yang Kodeni itu aku diceritain bahwa Kodeni yang sekarang income-nya sampai 5 miliar ya per bulan, teman-teman. Uang orang hidup loh. Itu kan Kodeni yang sekarang, tapi dulu kan Kodeni juga diproses teman-teman. Katanya 35 kali prospek itu semuanya ditolakin. Berarti ketemu penolakan, orang ke-1 ditolak, orang kedua ditolak, ketiga ditolak, terus aja ditolak sampai 35. Baru ke-36-nya ada closingan. Nah, dulu tuh saya mikir, wow, Kodeni itu ternyata hebat banget, teman-teman punya mental yang sebaja itu. Padahal kan dulu mungkin belum ada role model juga ya, kalau kayak kita kan sekarang udah ada role modelnya, Kodeni itu udah berhasil. Dulu Kodeni mungkin nggak tahu ya lihat siapa. Cuman bisa punya satu ketahanan yang benar-benar hebat. Dan benar-benar waktu itu aku mikir, oh Kodeni emang layak banget punya income segede itu, karena dulu dia punya mental yang kuat. Nah, itu tuh aku waktu pas lagi down mikir, aku pengen punya income gede, tapi masa sih baru ditolak belasan orang aja, belum sampai puluhan loh kayak Kodeni, mau berhenti. Nah, dulu tuh kepikiran cerita itu. Ya udah, jadi itu tuh aku pikir lagi, ya udah deh, coba lagi sekali lagi. Jangan-jangan next-nya ini closingan aku yang beneran. Terus coba lagi sampai ya benar-benar ada closingan. Nah, apalagi kan kayak di new normal gini, situasi pandemi. Ini sebetulnya bukan situasi yang mudah juga ya teman-teman. Dan ini benar-benar nggak ada orang yang sebetulnya pernah ngerasain hal ini. Nggak ada yang udah expert. Nggak ada yang udah expert soal ini. Ya, kita tiba-tiba PSBB, mau ditutup, semuanya nggak boleh pergi-pergi. Aku terharu ya. Audiensnya sangat pengertian. Jadi nyampe mana? Oh, new normal ini kan nggak ada expert. Tiba-tiba kita berbulan-bulan di karantina di rumah. Ya, yang harus diterapi lagi mungkin resilience ini teman-teman. Kita harus beradaptasi sama keadaan ini teman-teman, karena nggak ada expert. Even Kodeni itu nggak pernah kan mungkin ngerasain yang tiba-tiba ada penyakit berbulan-bulan kayak gini. Nggak apa, kita anggap aja ini kesempatan untuk beradaptasi. Kayak kan semua orang ya dalam setiap kesempatan pasti ada aja orang yang beradaptasi dan ada orang yang nggak mau beradaptasi. Nah, kalau orang yang nggak mau beradaptasi kan ya pasti jawabannya gampang, pasti dia akan kesingkir. Nah, tinggal pilihannya di kita mau coba beradaptasi atau cuma mau diem aja nunggu sampai corona selesai. Yang sebetulnya kita juga nggak tahu kapan selesainya, tepatnya tanggal berapa, bulan berapa, kan sebetulnya kita juga nggak tahu ya. Jadi ya kita berusaha beradaptasi. Kayak Vincent Fiona ini, ya selama masa pandemi, sebetulnya kita masih aktivitas dan masih hampir setiap hari sebetulnya kita keluar rumah. Cuman nanti itu semua tetap safe, pakai masker, kita nanti ada fotonya juga. Bukan nggak takut corona ya. Bukan nggak takut. Kalau dia bilang lebih takut nggak bisa bayar cicilan. Nah itu tuh dari leader kita. Gue mah lebih takut nggak bisa bayar cicilan. Siap Bu. Nah, siap benar. Gas pokoknya. Tapi ya tetap stay safe ya teman-teman. Nah terus boleh Vi. Nah apa yang resilience butuh apa Vi? Nah satu kan karakternya harus kuat, punya mental yang kuat. Nah, begitu ya ditopang juga sama yang namanya dreams. Ya, kemarin kan Ko Richard juga ada sharing video ya kemarin ya, sahabat Simon saya. Iya. Nah, itu udah pada nonton belum? Iya. Kita udah. Pastikan Anda nonton. Klik like dan subscribe ya channelnya Ko Richard. Nah, apa sih ini teman-teman? Kalau kita nih orang ya kerja bukan ya. Bukan itu orang punya impian ya, contoh punya mau beli rumah ya, kayak Vincent Fiona ini mau beli rumah misalnya ya. Terus apa sih rumah ya? Itu kan tujuan sama impian kita ya. Nah, tapi di tengah jalan ada pohon gede banget. Ya pohon ini tuh sebetulnya halangan kita, rintangan di jalan udah prospek ditolakin orang terus, dijauhin sama teman-teman, terus kayak keadaan sekarang lagi situasi yang nggak menguntungkan lah buat kita. Itu tuh ibarat pohon yang benar-benar tinggi, kokoh. Nah, kalau dream kita nggak banyak atau dream kita sekecil itu, pandangan kita tuh udah nggak bisa ngeliat dream lagi teman-teman. Tapi ya lebih fokusnya sama ini masalah di depan, ditolakin orang terus, dijauhin orang terus. Bikin janji aja susah nih sekarang ya. Jadi kita bukan yang mikirin dreams, tapi mikirnya lebih ke halangan kita. Nggak bisa jalan kita nih teman-teman. Nah, ya tentunya pasti harus kita topang sama dreams yang lebih gede. Nah, sesuai kan sama videonya Ko Richard.
Dari situ ya harus terus diperbanyak. Nah, kalau buat BE baru kan juga dapat buku jurnal. Itu kan pasti kita disuruh ngisi 200 nama. Udah gitu ada yang namanya 100 impian. Nah, sebetulnya saya juga semenjak ada di Vision baru belajar untuk memperbesar impian, memperbanyak impian. Karena sebelumnya ya nggak kepikiran aja mau ngapain, yang masih cuma kayak bertahan hidup kali ya. Dulu lebih ke survival. Survival dulu. Nah, ya di sini impian kita tuh harus lebih besar, teman-teman. Supaya apa? Sekarang ketemu penolakan, sekarang ngejauhin orang, sekarang situasi kayak gini, ya itu nggak jadi alasan. Tapi kita bisa tetap ngeliat tuh, nah ini tuh gue harus punya dream ini, gue harus punya rumah sendiri, gue harus beli rumah sendiri, mobil sendiri. Ini benar-benar dreamnya harus lebih diperbesar. Supaya halangan tuh bukan jadi, excuse, teman-teman. Ya, jadi selain harus punya resilience, ya teman-teman juga harus punya dream yang gede ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, terus selama waktu kita pandemik ini, kan ditanya nih ya, ngapain sih team buildingnya? Nah, ini kita mau sharing lebih ke sharing aja sih, lebih aktivitas kita ya. Kita nerapin sebetulnya ilmu-ilmu yang kita dapat juga dari grup KS, dari Korica, dari Cisusan. Ya, boleh sih. Nah, pertama tuh kita benar-benar terapin yang namanya BE di grupnya Vincent sama Fiona. Nah, contohnya itu yang tadi, Rifan sama Gina. Rifan sama Gina itu waktu masih di BE, masih proses menjadi BP, mereka tuh udah manfaatin ya program ini. Ini sebetulnya enak banget loh teman-teman, pas zamannya kita dulu, mau jadi BP itu tuh benar-benar harus nyari 300 juta LP sendiri, dengan relasinya yang sulit lah menurut kita waktu itu itu tuh benar-benar ya perjuangan teman-teman. Tapi coba dulu ada kayak gini, cuma cari 200 juta LP sama tim, ya ini lebih mempermudah kita. Karena kan memang tujuan kita ada di Vision ini bukan selamanya jadi BE, tapi jadi BP, bangun bisnisnya dengan membangun tim. Baru mulainya kan waktu BP. Nah, kalau waktu itu ada ini, kita pasti lebih cepat lagi teman-teman memulai bisnis ini. Jangan. Contohnya Rifan Gina pas mereka masih BE itu, mereka dengerin leader. Nah, mereka juga udah mulai nih cari orang-orang yang sama-sama sevisi, yang sama-sama mau kaya. Nah, kita yang rekrutin teman-teman. Hasilnya apa? Hasilnya tadi teman-teman bisa lihat, pas mereka udah naik BP, nah mereka udah punya tim. Dan timnya bahkan udah ada yang berjalan, udah hampir setengah jalan jadi BP. Mereka udah mau ngorbitin 1 BP baru lagi. Untungnya ya, untung banget teman-teman ya, kalau dulu kita jalanin ya tadi, begitu naik BP, nge-lag dulu teman-teman. Iya, nge-lag. Sebulan, 2 bulan, waktu kita belajar dulu presentasi ya. Buang waktu ya. Nah, kalau kayak sekarang ada BG ini, manfaatin benar-benar teman-teman. Bisa langsung jadi gede ya. Satu tim, begitu naik BP udah punya satu tim lagi, pasukan udah siap semua. Nah, begitu juga dengan direct BI di bawahnya. Sama. Mereka juga terapin BI, ya ujung-ujungnya ya tiba-tiba udah punya 5 generasi. Padahal baru naik BP gitu. Nah, terus yang kedua, ya ini yang Vincent Fiona lakuin juga nih, mungkin ada beberapa yang udah lakuin, ada juga yang belum ya, kita cuma sharing aja ya. Ini yang Vincent Fiona lakuin. Jadi, selain punya grup chat di unit, ya, terus di grup besar, ya, kita juga bikin yang namanya grup chat khusus. Jadi untuk direct kita punya masing-masing grup chat. Misalkan sama Rifan Gina, itu ada grup chatnya sendiri. Sama dari kita yang lain ada grup chatnya sendiri. Supaya apa? Ya supaya merekanya pun lebih gampang untuk menanya ke kita, untuk konsul, kitanya pun lebih gampang untuk memonitor mereka. Kan kita mau bantu mereka untuk mencapai tujuannya di sini. Nah, kalau lebih private gitu lah, namanya lebih intens ya, mereka bisa lebih cepet lah mencapai impiannya. Monitoring lebih gampang. Terus kita juga bikin grup chat buat BE yang dari BE. Ya, jadi semuanya benar-benar kita pantau dan mereka juga bisa gampang nanya ke kita konsultasi. Itu. Nah, ini juga. Nah, ini boleh teman-teman ambil positif buat negatif ya. Ini cuma nih kita lakuin ya. Kebetulan kalau kita sendiri sih betul-betul ya ini seperti yang Koricat bilang ya. Koricat dulu udah sering ngomong nih sama kita bahwa kalau yang namanya mau ngajakin tim itu ya kayak orang pacaran, harus sering ketemu apa segala macam kan, harus sering diteleponin ya, kalau enggak dia kan ya kepikiran mantan terus kan. Nah, ya sama di sini juga ya. Kita sering ketemu teman-teman. Kayak selama pandemi gini nih sebetulnya setiap hari kita bukannya santai. Cuma kayak sibuk juga gitu setiap hari. Setiap hari kita mesti ketemu kayak direct kita.
hari Senin misalkan sama Rivanina, hari Selasa sama yang beda lagi, hari Rabu beda lagi, jadi kayak digilir aja teman-teman. Dan memang nggak ada paksaan ya, memang mereka juga mau kok ketemu. Nah, cuman ya pilih-pilih tempat. Kebetulan kan PSBB juga mulai semua tempat udah ada yang tutupin. Ya, kita cari-cari tempat yang buka, yang terima, yang sepi juga, yang nggak banyak orang, supaya kita tetap ya safe juga teman-teman. Biasanya kita di rumah, ketemunya di rumahan, atau memang ada tim kita yang punya satu tempat makan. Nah itu kan memang nggak ada orang boleh masuk, ya kita pinjam tempat dia untuk ketemu. Jadi benar-benar semuanya safe. Nah, jadi kan kalau misalkan sering ketemu gini, ya kan lebih jadi banyak waktu untuk bonding. Karena kalau di luar Zoom ya, teman-teman di luar Zoom kan kita ketemu sebetulnya. Tapi bonding, kalau ketemu langsung tuh kayak lebih enak aja. Terus merekanya juga lebih sering dekat kita kan jadi lebih sering dicas tuh. Karena mereka banyak prospek. Tapi mungkin belum closing, ya kalau ketemu kita kan kita kayak cabutin lagi anak panahnya, cabutin lagi. Jadi mereka lebih semangat lagi gitu kalau ketemu kita. Gitu. Nah, terus juga ketemunya Bu, ini baru sih kita terapin. 1 bulan sekali kita adain yang namanya grup, kumpul grup teman-teman. Ya kan kalau kayak Vincent Fiona kan di luar grupnya Zoom. belum sebanyak belum kayak grup KS Kumpul. KS Kumpul kan itu kayaknya takut juga. Nah, kalau kebetulan Vincent Fiona yang masih belasan, oke lah, tinggal social distancing aja. Iya. Cuma intinya tetap di tempat yang aman, teman-teman. Salah satunya kita pinjam fasilitas kantor Vision di Bandung. Nah, jadi kita pinjam kantor untuk ya ketemu grupnya di situ, teman-teman, nggak ke tempat-tempat lain yang mungkin jadi bahaya atau apa itu enggak. Nah, itu boleh teman-teman ya ambil positif buang negatifnya. Ya. Soalnya kalau kumpul-kumpul gini tuh mereka jadi lebih kompak, ngerasa kayak punya komunitas juga. Nah, karena aku juga ada denger nih dari BE, seneng ya semenjak di sini jadi punya komunitas baru. Kalau kumpul-kumpul kayak gitu, ya. Iya. Nah, ini. Nah, ini aktivitas kita nih, foto-fotonya teman-teman ya. Ini belum pandemik, ini zaman dulu nih, ini waktu pertama waktu punya. Kita mulai, terus ada waktu dulu ya, pertama join Bidding Movie, terus ya ini rekrutan kita. Nah, ini aktivitas kemarin selama pandemik. Kayak masih ketemu orang, ini rekrut ya teman-temannya. Yang atas kiri kita lagi rekrut sama Zoom. Ya, coba juga via Zoom, terus masih rekrut ketemu orang. Kayak ini, yang foto yang kanan itu bahkan kemarin sampai tempatnya aja disidak sama Satpol PP tuh kemarin. Iya, kita kaget. Kita juga kaget sendiri ya. Tapi ya kalian ya sama si yang punya tokonya juga dia bilang, ya nggak apa-apa kok, ya kita juga masa nggak buka, katanya kita perlu buat makan, ya udah kita juga bantu dia kan. Terus dia bilang ya nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa kok, bilang aja mau take away, katanya. Udah. Tapi biasanya aku take itu langsung pulang. Iya. Aman. Terus next. Ya mulai nge-lag. Ini. Nah ini juga. Nah ini masa-masa corona. Kita pakai topi anti corona. Topi anti corona ya. Salah ada yang jual, maksa beli, ya udah beli ya. Iya. Beli aja nggak apa-apa ya. Supaya menjaga masker, topi, hand sanitizer pasti ada terus. Nah ini Billy ya teman-temannya, ini adiknya Fiona nih. Iya. Ini dapat rekrutan paling susah ya, adik sendiri. Ya. Nah terus ini juga ada dari BGPI, dari timnya Rifan, dapat rekrut. Ini dari juga sama dari BGPI kita. Ya, dari Angel Henry ya. Nah terus, ini bahkan kita masih kumpul teman-teman. Tadi waktu pandemi nih, itu training hari Sabtu. Nah yang atas kiri itu kita masih kumpul di kafe yang benar-benar sepi, nggak ada orang. Training bareng. Yang kanan itu memang, yang kanan atas itu yang tadi tim kita punya tempat makan dan yang dipakainya cuma kita doang, jadi aman. Itu kumpul juga ya yang itu. Nah yang bawah kiri JFW prospek teman-teman. Terus ya di tengah pandemi ini ya boleh lihat di foto kanan bawah ya masih ada leader kita juga hebat. Ya ini ada Kogun dan Cisansan ya masih preaching ya padahal lagi pandemi ya. Iya di kantor tetap preaching. Gitu terus. Boleh. Bentar ya. Iya boleh. Keynote abisnya bro. Oke, lanjut. Jadi keynote. Nah ini kumpul yang direct meeting unit kita, tapi yang tatap muka langsung. Nah ini juga sama tempatnya aman. Ya tadi di tempat yang tempat makan tim kita. Ini kumpulnya kayak gini. Nah ini baru juga, ini yang kumpul grup yang baru sebulan sekali kita coba. Pagi teman. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat.
kangen kantor ya. Nah, jadi kangen kantor kan. Nah, ini benar-benar grupnya Vincent Fiona itu ada timnya Rifan, ada timnya Gina, ada tim Angel, Henry, semuanya ada di situ. Nah, ya puji Tuhan lah kita mulai dari yang cuman berdua, terus mulai dari dikit ya lama-lama ya puji Tuhan mulai berkembang sampai jadi kayak gini. Dan ini sebetulnya masih belum ada apa-apanya ya dibanding yang lain, cuma kita bersyukur banget kita berkembang. Ya, terus ya ini kita mau kasih surprise juga ya buat Kogun ya, buat William sama Bea juga belum tahu ya ada kabar gembira nih. Terus bisa jadi penguat juga buat satu tim KS ya. Kalau Vincent Fiona bisa beli BMW, ya direct kita juga bisa. Kemarin sempat ngadain nih acara test drive ya di Kota Baru. Nah, kebetulan tim Vincent dapat privilege juga bisa cobain nih BMW X1 buat yang suka SIV ya. Nah, ini kemarin cobain X1. Terus ya ini kabar gembira di foto terakhir. Syukur banget ya. Untuk Rifan dan Gina. Udah SPK juga nih nyusul ya pakai mobil Jerman. Ya, Oke, ya segitu aja teman-teman. Ya, terus sharing kita gitu aja sih teman-teman. Kita lebih banyak sharing aja, bukannya ngajarin ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman kita dari nol banget, dari minus sampai bisa kayak gini ya tadi pengalaman kita teman-teman. Ambil positif dan buang negatifnya. Udah mau tambahin lagi? Cukup sih. Itu saja mungkin. Ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada host Dok Vera dan Mas Gera. Silakan. Oke. Thank you Vincent, Fiona. Teman-teman boleh kasih applause-nya. Vincent sama Fiona bilang segitu aja sharingnya. Dia tidak tahu ya, banyak yang terharu biru mendengar. Oke, no wonder ya tadi Rifan sama Gina berkali-kali bilang leader saya yang luar biasa, Vincent dan Fiona. Setelah mendengar memang kalian luar biasa ya. Oke, boleh saya buka sesi tanya jawab ya, Vincent, Fiona. Yang pertama nih udah ada pertanyaan dari Korichat nih. Katanya Vincent, Fiona minta nasihat dong bagi anak muda yang suka menunda-nunda, suka nawar-nawar aktivitas dan gampang menyerah. Boleh Vincent sama Fiona, silakan. Boleh, bantu jawab dulu ya. Pertanyaannya jadi nggak kedengeran. Sorry, Dok, ada di mana ya? Ada di chat kah? Ada di chat dari Korichat. Dari chat. Coba dulu ya chat di mana ya? Ya. Suka menunda-nunda. Minta nasihat bagi anak muda yang suka menunda-nunda, suka nawar-nawar aktivitas dan gampang menyerah. Oke. Gini ya, kalau tadi sesuai yang Vincent sharingin ya, buat anak-anak muda ya di luar sana yang masih suka menunda-nunda ya, mau tunggu apa? Kalau Ciaci, tahu Ciaci ya? Kalau Ciaci bilang mau coba sampai resources-nya minus dulu. Cobain aja dulu ya. Mungkin lu harus cobain dulu resources-nya minus baru lu mau lari. Gitu. Nah pertanyaannya mau coba nggak gitu kan? Nah, kalau Vincent Fiona sih udah cobain dan itu nggak enak loh. Udah enak banget ya. Gue nggak akan mau balik lagi ke sana. Ya, kecuali dikasih duit boleh lah. Ya. Tapi kalau disuruh pilih harus ngalamin lagi yang namanya buntang-banting ya istilahnya, nggak mau sih. Sekarang udah cukup nyaman. Bahkan harus lebih dari ini gitu. Segini aja gue masih banyak gitu. Soalnya leader-leader di atas udah jelas. Mereka dengan jalanin bisnis ini dapat udah sekian. Ya kayak sekarang Vincent Fiona targetnya ya udah pasti nggak jauh-jauh dari William Bea. Settle William Bea nggak akan jauh-jauh dari Kogun. Kogun akan set goalsnya untuk seperti Koerik akan seperti Korichat. Nah itu kan udah kebuktiin semua tuh ya, layar biru ya. Bahkan Korichat start 2016 ya, 2020 kemarin Desember udah 1M sebulan. Nah itu kan benar-benar kenyataan yang bisa teman-teman yang millennials dapetin juga. Ya nasihatnya itu aja sih, mau nggak? Dan kita kan pasti punya dream ya, punya impian. Ya kalau kita nggak ngelakuin prosesnya, memangnya ada orang lain yang mau bantu kita untuk nyampe situ? Nggak ada orang lain yang bakal gantiin kita. Jadi kalau kita lakukan dia udah nggak akan dapet dream kitanya. Jadi kita bilang sih soal itu.
ini hidup kita, ya kita harus kerjain, nggak ada orang lain yang mau ngerjain kecuali kita sendiri gitu. Dan jangan sampai resourcesnya habis dulu seperti kita gitu sih. Mau coba jangan loh. Itu Ko Richard cukup menjawab, Pak. Halo. Halo. Aku tuh sangat-sangat impress ya. Kalian masih muda dan kalian juga ada satu inisiatif untuk pay forward, artinya kalian bayar harga di depan. Beli mobil, banyak ya leader-leader yang income-nya sudah ada, mau beli mobil tarsok-tarsok, mikirnya panjang banget ya, sampai ke Tanjung Priok sono ya. Tapi kalian udah langsung invest dulu, pay forward. Nah, apa yang membuat kalian bisa seperti itu? Boleh kasih pencerahan buat leader-leader yang lain? Ya, Ko Richard, kan kita sempat dikumpulin ya sama Ko Richard waktu itu acara N7 yang panggil Koromi. Koromi kan udah jelas banget tuh dulu cerita yang namanya punya direct, yang satu cuma beli mobil Fortuner, yang satu lagi beli BMW Mercy, lupa Mercy kalau nggak salah ya. Nah, terus kelihatan kan bedanya hasilnya dari yang cuma beli Fortuner, Grupnya segimana? yang beli mobil Jerman, grupnya segimana. Nah, kita sih based on ya udah percaya gitu. Terus kemarin juga sempat bimbang galau segalau-galaunya kok sebetulnya. Karena ya tadinya cuma ambil mobilnya second yang cuman cicilan paling 7 juta sebulan. Ya, cuma ini bersyukur ya punya leader-leader yang super banget ya, dari super besar kapasitas kita terus ya. Ya, dari Ko Erik akhirnya satu keseragaman ke Kogun, ke William ya, dia kasih penguatan ya bahwa ya lu akan dapat lebih gede lagi. Lu mau beli rumah, ya beli mobil dulu, nanti mobil ini akan ngasilin rumah. Nah, ya sesimpel itu sih. Kemarin kita percaya, ya udah dalam nama Yesus deh jalan kemarin beli mobil ya, beli mobil kebeli. Oh ya, itu juga ya kan teman-teman udah tahu juga ya belakangnya tadi kita lagi gimana keluarganya. Itu tuh nggak gampang buat kita mutusin ngambil BMW. Kenapa? DP-nya jadi kita nggak punya, kita ngumpulin benar-benar dari hasil komisi setiap bulannya, kumpulin. Sementara kan teman-teman juga tahu ya DP-nya itu untuk mobil kayak BMW itu kan 3 digit gitu ya teman-teman. Nah, ya itu kalau orang-orang di luar sana ya teman-teman BP yang udah resources-nya ada, ya tinggal jual mobil ya mungkin gampang. Iya. Kita nggak ada yang bisa dijual untuk dijadikan DP. Dijual kan enggak gitu kan. Nah, akhirnya ya kemarin ya udah trust aja. Terus benar-benar yang tahun ini ya blessed banget, begitu ambil BMW rekrutan tuh bisa skalanya 2:1. Ya kan kita hitung ya DM7 ya. Itu hasilnya bisa 2:1 loh rekrut. Ya nggak percaya, cobain aja sendiri teman-teman. Iya, cobain sendiri baru tahu ya. Iya. Jadi nggak ada ragu-ragu lagi deh harusnya ya kalau udah banyak hasilnya. Udah banyak yang nyontohin ya di luar sana. Ada Sylvan Dodo juga ya ambil mobil kan terakhir, itu juga nasihat dari Koromi. Terus mulai turun tuh ke Winario, dari Winario turun lagi ke Albert Wilson kemarin. Nah itu udah trusted. Kita juga awalnya bimbang kok, tapi akhirnya setelah cobain nih, ya puji Tuhan ya pandemik gini malah naik income gitu. Nah itu dari mana? Ya dari keputusan kita kemarin Februari ambil mobil. Gitu. Iya. Nah bersyukur sih sama Pak Erik ya, sama Ko Erik, Kogun, William yang udah support kita lah. Mantap. Gitu Ko Richard. Oke, Ko Richard. Biasa. Oke, kembali ke moderator kita, Dr. Vera, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Vincent, Fiona. Targetnya sesudah BMW apalagi? Terus selain prospek, branding, apalagi yang harus dilakukan supaya banyak nasabah? Dan sekarang udah punya berapa BP dan punya berapa BE? Ada di chat ya? Ada di chat, ya. Targetnya sudah BMW apa lagi? Oke, setelah BMW yang pasti kita harus beli rumah sendiri, itu ya, yang pasti. Next-nya. Ikuti leader sih sebetulnya. Terus pertanyaan berikutnya, apalagi yang harus dilakukan supaya banyak nasabah? Di sini nggak harus banyak nasabah. Ya kayak Vincent Fiona beresin BP itu cuma 7 keluarga. 7 kepala keluarga ya
makanya mainnya keluarga. Kalau dulu Bea ngajarinnya prospek satu-satu ya. Nah itu udah zamannya Bea ya, itu zaman Wonder Woman ya. Kalau Fiona, Vincent ketemu satu ya jangan mau rugi, ambil semua satu keluarga ya. Jadi dari satu orang bisa langsung sekeluarga. Nah puji Tuhan ya cuma pegang 7 kepala keluarga. Iya sampai hari ini. Nah itu pun yang Vincent Fiona turunin ke direct supaya ya kita tuh jual ke nasabah juga enak loh. Kalau belinya sama Vincent Fiona, sama timnya Vincent Fiona, kita pegang paling banyak ya 10 nasabah kan, betulan cuma 10 nasabah. Di luar sana orang tuh tiap tahun jualan. Nah kalau kita cuma pegang sedikit nasabah, otomatis service akan lebih bagus dong. Nah itu nilai jual juga buat kita. Nah sekarang kalau ditanya punya berapa BP, nah BP tahun kemarin cuma promo 1 ya. Kan baru naik baru naiknya juga tahun kemarin kita ya. Tahun kemarin ya. Enggak, Juli. Iya, baru Januari ya. Terus tahun ini udah promosi 1. Nah, target sih tahun ini pengen punya promosi 5 BP. Ya, doain ya teman-teman ya. Doain. Nah, ya salah satunya Rifan udah promote di bulan Mei ya. Nah, terus berarti so far BP ada 2 ya. BI, Iya. BI sih BI banyak sih, ada belasan ya. Ada belasan, exactnya berapa gue nggak hitung karena udah banyak yang aktif. Kalau yang aktifnya ya mungkin ada 7 orang lah, 7 BI yang aktif, yang so far masih aktif di grup gitu. Terus apa lagi? Oke, menjawab ya Pak Putra ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Vincent, Fiona. Amelia Samuel ya? Ya, Amelia Samuel, gimana caranya dapat komunitas baru untuk di prospek? Soalnya ring 1 keluarga dan teman ekonominya kurang baik. Betul. Nah, kalau dari skala besarnya, berarti kan kita punya target ring untuk di closingin tuh yang seumuran kita, yang di atas kita, atau yang di bawah kita. Itu garis besarnya. Nah, kebetulan untuk Vincent Fiona, ya ke bawah nggak mungkin kan. Tapi ternyata ada nih tips and tricksnya. Waktu itu Vincent basketball coach kan, ngajar di sekolah. Nah, kebetulan dari sekolah itu banyak tuh anak-anak kan di bawah kita umurnya. Yang bisa closing siapa? Ya papa mamanya. Nah, itu bisa salah satunya. Kemarin deketin approach anak-anaknya, terus minta kontak orang tuanya, ada mata survei apa segala macam. Terus ya udah prospek, ya ada yang closing, ada yang enggak. Nah, kebetulan dapat dari situ. Terus dari komunitas-komunitas sih, gimana caranya ya? Mungkin harus ikut komunitas baru sih, kayak gereja bisa. Kan mulai di gereja aktif. Kayak gitu, ya boleh juga kali ya kayak ikut-ikut seminar kayak gitu. Ikut seminar kan suka banyak ketemu orang-orang yang sama nih, kayak mau belajar, itu juga bagus. Gimana lagi? Kalau kita tetangga itu juga bisa di komplek. Kemarin sih banyaknya ring 2, ring 3 sih. Bahkan lebih banyak ring 3, tapi dari anak-anak itu, dari anak-anak yang saya ajarin, terus dapat dari situ. Nah, mungkin itu sih. Soalnya kalau untuk buka komunitas baru, sejauh ini sih ring kita juga belum habis itu, karena nasabah cuma sedikit kemarin. Terus rekrut juga teman belum habis semua, masih bisa digarap, jadi belum cari-cari komunitas. Nah, mungkin kalau sekarang udah ada mobil, ya kayak Koerik nih, ikutan komunitas mobil. Nah, kita juga nanti ke depan coba ikutan komunitas ya, buat buka ring baru, gitu. Bentar lagi juga ganti baru. Udah dari kemarin itu mah. Ya. Oke, menjawab ya Bu Amel ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Vincent, Fiona. Dari Bu Wanita dari Solo, bagaimana strategi berhasil rekrut anak muda dengan visi yang kuat? Nah, oke, thank you Bu. Anak muda sih kebanyakannya kita ketemu juga emang nggak banyak ya yang langsung punya visi yang jelas banget gitu. Nah, banyaknya sih kemarin ketemu yang malah nggak tahu mau ngapain gitu. Bahkan ada yang parah, gue mah kalau nggak punya kepengen juga nggak apa-apa kok, nggak dapet juga. Waduh, itu udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Ya, ini sama kan kayak prospek, ada rasionya. Nah, tugas kita cuma tinggal buka kartu. Kalau kata Pak Richard ya kita sama buka kartu juga, cari. Nah, terus emang kita nyarinya kebetulan nih kalau timnya Vincent Fiona banyaknya sendera lautan kalau kata Pak Denny ya. Jadi bukan yang kayak contoh ya, Hafi JJ mungkin komunitas dia teman-temannya oke punya tuh ya, bisa nabung keluarga selesai semua BP ya, bisa cepet. Nah, kalau di Bandung kebetulan anak-anaknya juga nggak sekencang di Jakarta lagi, gaya hidupnya
Pulau ya, di Bandung makan di tinggi di daerah Jakarta ya. Unpar paling 20.000 udah kenyang. Ya, nongkrong kopi 15 ribuan ya, toko kopi ya, kayak Titik Koma dan lain sebagainya tuh. Nah kalau Jakarta kan nggak dapet. Nah kalau di sini ya justru itu tugas-tugas kita sebagai leader untuk gedein kapasitasnya. Kayak contoh kemarin ya kita adain tuh janjian sama sales mobil ya, kita bantu mereka nih, yuk cobain nih mobil, nah, biar dia kebuka koridornya, kebuka nih, oh bahwa gue beli mobil ginian enak ya, harganya sekian, nah mulai hitung-hitung tuh, nah, pelan-pelan kita buka koridornya. Kayak gitu sih. Terus lebih diperkuat lagi ya, sering ketemu terus ya kita keluarin lah mindsetnya. Kayak Vincent Fiona juga ketular banyak dari William ya, dari Dea ya sedikit banyak lah ya gitu. Nah, sering-sering lihat juga di grup kan bawa acara vision tuh, kalau udah dibawa ke UOB, waduh itu setelannya udah keren-keren ya, dari atas sampai kaki udah keren-keren punya. Nah tinggal kita jabarin tuh, kayak kalau Bea dulu matanya jeli banget ya lihat yang merek-merek, udah langsung tahu itu merek ini, itu merek ini. Nah itu Fiona secara nggak langsung di upgrade kapasitasnya. Dulu sama sekali nggak melihat sampai kayak namanya brand itu sama sekali enggak. Cuman dia ditularinnya dari leader kita, dari Bea, ngeliat orang dikit tuh itu brand ini. Nah jadi mulai lama-lama oh iya. Nah, itu palsu itu asli, dia bisa tahu katanya. Nah dari situ sih terus baru ya kita perkuat ke sistem bisnisnya, beliefnya. Terus ya, so far sih ya nyeritain, kan kita rekrut ada namanya JLM ya. Kalau Vincent Fiona boleh share ya lebih ke, kita pertama harus dekat dulu nih sama JL-nya. Oke nggak kalau Vincent Fiona pakai JLM-nya for Richard, kita modif sedikit, angkanya kita perkecil ya, di Bandung nggak segede itu. Jadi kita modify angkanya, terus ya lebih ke udah dekat sama masalahnya, tulus ceritainnya, wah udah dapet gitu. Sekarang jadi ya lumayan sih rasio closing-nya 2:1. Mungkin karena nyampe kalian terusnya. Ya itu sih. Gitu Bu, sekian. Tetap sih rasio sih Bu, gitu. Nggak semuanya langsung oke. Oke, menjawab ya Bu Wanita. Jadi hari ini kita belajar banyak dari dua pasang anak muda ya. Tadi Rifan sama Gina juga belum diselamatin, congrats ya. Mobil barunya, ternyata baru beli mobil baru juga. Habis ini katanya Bea sama William juga mau upgrade lagi. Oke. Ko Richard, Ci Susan udah boleh ditutup ya. Kita closing ya, Ko Richard, Ci Susan. Oke, teman-teman, thank you kebersamaannya. Thank you lagi buat Rifan sama Gina. Thank you lagi buat Vincent sama Fiona. Kita belajar banyak hari ini ya, semua jadi berkat kembali buat kalian, biar jadi berkat juga buat semua yang mendengarkan sharing kalian ya. Sukses ya buat teman-teman semua. Selamat pagi. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Fiona. Thank you kok kesempatannya. Thank you Rifan, thank you Gina. Gina. Thank you. Udah beres. Sangat inspirasi. Thank God. Sampai pipi mewek. Ini belum ini. Suara gue kedengeran. We don't want to be from the skies. They say no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that